الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Pak Ustadz, apa hukumnya sholat Jumat i'adah zuhur? Terima kasih pertanyaannya. Ini memahami bahasa i'adah zuhur. Secara bahasa, kata i'adah dari kata ada. Apa ada kembali. Nah, ketika tersebut i'adah zuhur, mengulang zuhur. Maka sebuah istilah, orang Jumat 2 rakaat, setelah Jumat 2 rakaat, dia mengulang zuhur. Kalau memahami makna mengulang, orang sudah pernah mengerjakan sebelumnya. Contoh, kita sembahyang Isya 4 rakaat berjamaah. Habis sholat, datang seorang sahabat lain, minta dikawanin, berjamaah juga dia. Kita kawanin. Nah, kita sudah tadi sembahyang Isya berjamaah, kita mengulang Isyanya dengan kawan ini. Artinya bahwa mengulang itu sudah pernah dikerjakan sebelumnya dan kita ulang. Atau memahami makna Idul Fitri, Idul Adha. Tahun ini kita Idul Adha, tahun depan kalau udah umur ulang lagi. Maka dia diulang-ulang. Maka memahami istilah ini, mengulang zuhur. Bukankah sebelumnya itu Jumat? Bukan zuhur. Namun yang diulang kok zuhur. Kapan zuhurnya? Ini masalahnya. Maka secara bahasa ini kurang tepat. Secara bahasa, mengulang zuhur tadi Jumat 2 rakaat. Ketika dia ulang 4 rakaat. Yang tepat mungkin bahasanya ini mengganti Jumatnya dengan zuhur. Maka nanti dalam hukum agama kita, bagi orang yang punya rukhsah keringanan tidak sembahyang Jumat, dia musafir, dia sakit, enggak ikut sembahyang Jumat, enggak wajib sembahyang Jumat, cukup orang ini mengganti Jumatnya dengan zuhur 4 rakaat. Namun hadis juga menjelaskan yang menganggap sepele Jumat ini. Man tarakal Jum'ah salasa maratin mutawaliyah, barang siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur, sakit enggak, musafir tidak, hujan deras juga tidak, tubi'a ala qalbi, Allah mengecap, menutup hatinya. Bahkan ada memahami makna menutupi hatinya ini orang ini termasuk kelompok kafir yang meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut tanpa sebab, tanpa rukhsah. Namun juga yang melebihi lagi, ada orang Jumat pertama pergi dia, kedua, ketiga enggak, nah keempat pergi lagi, takut kafir, pergi lagi dia, yang kelima enggak lagi, 6 enggak lagi, nah yang ketujuh pergi lagi dia. Nah, sampai ini 3 kali berturut-turut. Ini bahkan melebihi kafir tadi. Ini munafik. Ini munafik ini. Dia tahu namun mengamalkan. Ini hukuman atau ancaman Rasulullah bagi orang-orang yang meninggalkan Jumat tanpa rukhsah, tanpa sebab. Iya. Kemudian kita memahami kenapa ada di beberapa tempat orang setelah Jumat kembali sembahyang zuhur. Dan bahkan dia khatibnya, dia imamnya, setelah Jumat dia pimpin lagi jamaah sembahyang zuhur. Mari kita pahami dulu pemahaman orang-orang kenapa setelah Jumat mereka ini kembali zuhur. Ini ketika kajiannya syarat sah Jumat. Syarat sah Jumat. Nanti dalam kajian fikih. Yang pertama syarat wajib Jumat. Ini balik, akil, merdeka, dan seterusnya. Nah yang kedua, syarat sah.
artinya Jumat itu nggak sah kalau nggak memenuhi syarat ini. Namun para ulama dan para imam mazhab nggak sepakat. Yang mana-mana saja dalam menetapkan syarat sah. Kita ambil dalam mazhab yang paling umum Indonesia ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, yang pertama syarat sah Jumat itu adalah masuknya waktu zuhur. Artinya Jumat tidak sah kalau tidak di waktu zuhur. Ada orang Jumatan setelah asar, nggak sah. Atau lebih awal, jam 10 di Jumat dia. Mau kemana? Mau camping Ustaz. Oh ya, awal Jumat, nggak sah juga. Waktu zuhur ini semua ulama sepakat, semua mazhab sepakat. Maka syarat pertama, syarat sah Jumat masuk waktu zuhur. Yang kedua, tempatnya. Semua sepakat juga. Tempatnya itu adalah Jumat diselenggarakan di tempat yang ada penghuni penduduknya. Artinya Jumat nggak sah kalau kita buat di padang pasir. Atau orang pergi ke gunung sangat jauh dari penduduk. Itu pun juga tidak sah. Ini juga sepakati oleh semua ulama. Tempatnya itu mesti di kawasan yang ada penduduk. Yonzipur punya komplek. Dalam komplek itu ada perumahan dan banyak perumahannya. Nah, secara hukum ini boleh. Tempatnya diselenggarakan yang ada tempat tinggal penduduknya. Selanjutnya, yang syarat sah juga yang disepakati oleh semua mazhab dan semua ulama, sembahyang Jumat itu mesti ada khutbah. Maka khutbah Jumat itu syarat sah sembahyang Jumat. Maka khutbahnya itu disampaikan sebelum sembahyang Jumat. Ada khutbah lain, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah sembahyang istisqa. Khutbah yang sembahyang ini dilakukan setelah sholat, bukan sebelum sholat. Kenapa? Khutbah pada hari raya, khutbah pada sembahyang istisqa bukan syarat sahnya sembahyang. Ini misal, ada orang malam lebaran sibuk dia menghias rumahnya, kan mau lebaran nih, mau lebaran. Jadi pagi habis subuh ngantuk lagi, dia tidur lagi. Terbangunnya jam 11. Ternyata sembahyang Id udah berlalu. Nah, ikut dia. Nah, orang ini boleh sembahyang Id sendiri 2 rakaat, yaitu sah tanpa khutbah. Namun sembahyang Jumat kalau tidak ada khutbahnya dipastikan tidak sah sembahyangnya. Maka khutbahnya itu sebelum sholat. 3 syarat ini disepakati oleh semua ulama. Yang keempat yang disepakati juga adalah sembahyang Jumat itu enggak sah kalau tidak berjamaah. Hadis menjelaskan dari Ibnu Umar, salatul Jum'ah wajibun ala kulli muslimin fil jamaah. Sembahyang Jumat itu kewajiban setiap muslim dalam berjamaah. Nah, semua mazhab, semua orang sepakat sembahyang Jumat mesti berjamaah. Yang jadi masalah adalah berapa bilangan jamaahnya. Dalam mazhab Syafi'i, bilangan jamaahnya itu 40 orang. Kenapa 40 orang? Seorang sahabat menceritakan, dia tanya tadi As'ad bin Zurarah yang katanya ini penyelenggara Jumat pertama di Madinah. Kam antum? Berapa kalian? Qala, jawab As'ad bin Zurarah, arba'una rajulan. Kami 40 orang. Maka
dalam mazhab Syafi'i yang 40 orang ini, yang pertama dia mesti mustautin. Apa ini mustautin? Warga setempat. Warga setempat. Dia bukan musafir, dia bukan mukim, dia bukan anak-anak, dia bukan perempuan, enggak termasuk orang yang sakit. Ini yang 40 ini. Dan bahkan sebagian orang-orang yang mengatakan bermazhab Syafi'i memahami yang 40 orang ini itu pertama mesti ahlul jum'ah. Siapa yang ahlul jum'ah? Yang paham betul rukun-rukun Jumat, yang paham betul syarat sah Jumat. Kalau kita mau jujur, ini Jumat yang pertama di Madinah di masa As'ad bin Zurarah, sahabat belum tahu apa rukun-rukunnya, apa syarat sahnya. Ini kita mau jujur. Namun sebagian mengatakan bahwa dia mesti. Yang kedua, dia menetap. Artinya dia tinggal di situ dan bahkan nanti matinya di situ. Dia nggak pulang-pulang lagi. Maka dia yang zipur. Ada yang bertugas 4 tahun pulang atau pindah. Bertugas 5 tahun atau pindah. Artinya dia nggak selamanya di situ. Maka nanti ada yang mengklaim yang zipur nggak sah Jumatnya. Kenapa? Walaupun banyak, melebihi 40 orang, mereka bukan mustautin, bukan warga setempat. Habis tugas, mulai pulang kampung atau bertugas. Namun juga semua kitab Syafi'iyah yang saya baca, baik itu I'anah, baik itu Fathul Mu'in, baik itu Al-Ibna li Abi Syuja, maupun kitab Al-Majmu' Syarah Mu'azzab punya Imam Nawawi, ataupun kitab ini fikih Al-Mu'tamad Syafi'i. Nah, semua mengatakan bahwa kalau kita hari ini menjadi warga setempat, masa tinggalnya 6 bulan. Bisa proses KTP dan setempat. Kitab menjelaskan la yarhal saifan wala syita. Yang dimaksud dengan dia mustautin itu dia nggak berpergian, nggak pindah-pindah di musim kemarau, di musim hujan. Kalau kita mau jujur, 2 musim ini di Arab 1 tahun. Kalau begitu, yang tugas 2 tahun, yang zipur udah mustautin berarti. Yang bertugas 3 tahun udah mustautin. Apalagi yang menikah yang kurang kareng, ambil anak pating kuimu, kayak mana anak-anak Pak Kecil, nah gitu kan, anak ustaz kurang kareng. Ini mah sudah mustautin banget, mustautin banget ini. Artinya kalau begitu, yang tinggal sudah melebihi setahun tadi sudah mustautin dalam mazhab Asy-Syafi'i. Walaupun kalangan sebagian memahami yang mustautin itu mesti tinggal di situ selamanya. Namun kita menjelaskan dia nggak berpergian di masa saif dan syita, di musim kemarau, di musim hujan. Maka di 40 ini dalam kitab fikih 4 mazhab punya Wahbah Zuhaili jilid yang kedua itu halaman 238 itu mengkaji. Yang pertama dalam mazhab Hanafi, berapa bilangan Jumat ini? Dalam mazhab Hanafi 4 orang. Imam Hanafi atau Abu Hanifah ambil 4 orang, bunyi hadis ma fauqal isnaini, di atas yang 2 jamaah. Maka orang sembahyang jamaah 2 orang udah jamaah, tambah imam, tambah khatib, selesai sudah 4 orang. Ini dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Maliki 12 orang. Imam Malik berdalil surah Al-Jum'ah ayat ke-11 terakhir. Bunyi ayatnya saya bacakan. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Dulu di Madinah itu ada musim kelaparan. Nah, ketika itu menurut riwayat
Rasul menyampaikan khutbah Jumat. Para sahabat ramai dalam masjid. Nah, ketika Jumat berlangsung, ja'a airun min Syam. Ada kami dari Syam menjual makanan-makanan pokok yang dibutuhkan oleh jamaah dengan harga yang murah-murah. Maka jamaah dalam masjid goyang. Takut habis ini. Maka ramai yang keluar belanja. Belanja ini takut kehabisan stok. Nah, dalam masjid tinggal 12 orang. Rasul menjadi khatib, Rasul menjadi imam. Setelah Jumat, Rasul enggak mengulang Jumatnya. Maka dalam mazhab Maliki, bilangannya itu adalah 12 orang. Namun dalam mazhab Syafi'i, juga dalam mazhab Hambali, mengambil kisah tadi, Jumat yang pertama itu di bawah pimpinan As'ad bin Zurarah 40 orang. Namun kalangan Asy-Syafi'iyah sendiri dalam kitab ini dikatakan bahwa hadis yang menjelaskan 40 orang itu juga lemah. Kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab punya Imam Nawawi ketika ambil hadis yang sama juga mengatakan bahwa bilangan yang 40 itu juga lemah. Namun kita menghargai. Yang memahami tadi mungkin 40 orang, yang ada masjid, ya berbeda begitu. Namun tadi kajian umumnya bahwa inilah bilangan Jumat. Selanjutnya, yang menjadi syarat sah juga adalah Jumat itu enggak sah kalau dia ta'addud masjid. Maknanya satu kecamatan ada masjid lebih dari satu. Satu kota masjid lebih dari satu. Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Kata mereka, satu kecamatan satu masjid, satu kota satu masjid. Maka kalau begitu, masjid yang pertama Indrapuri ini Masjid Duha. Indrapuri lewat jembatan. Kalau banyak bilangan masjid di sebuah kecamatan, di sebuah kota, maka yang sah adalah masjid yang pertama menyelenggarakan masjid. Dipastikan Abu Indrapuri, Yon Zipur, Umar Dian, nggak sah Jumatnya. Termasuk masjid yang lain-lainnya. Kalau kita lihat beberapa kitab yang lain yang bukan bermazhab Syafi'i itu membahasakan bilangan masjid yang tidak ada kebutuhan. Namun kalau ada kebutuhan karena jauhnya jarak, banyaknya orang sudah butuh, maka itu sudah perlu bangun masjid yang lain. Maka dalam mazhab Syafi'i itu tadi, dalam mazhab Hanafi enggak mesti satu masjid. Kenapa tadi? Dalam mazhab Syafi'i satu kota, satu distrik, satu kecamatan, satu masjid. Ini berdalil bahwa Jumat di masa Rasulullah Khulafaur Rasyidin, Jumatnya satu masjid. Ini dalilnya. Namun enggak semua kalangan Asy-Syafi'iyah itu sepakat tentang bilangan masjid di sebuah kota, di sebuah kecamatan. Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab punya Imam Nawawi, itu jilid yang keempat, halaman 438, tampilkan ini. Dalam mazhab Syafi'i kaulani, dua pendapat. Yang pendapat pertama mengatakan bahwa kalau ada bilangan masjid di sebuah kota, di sebuah kampung, itu sah Jumatnya. Apa dalil beliau? Imam Syafi'i sampai di kota Baghdad. Di Baghdad ketika itu ada 3 masjid, bahkan lebih. Dan Imam Syafi'i enggak mengingkarinya. Dia mengatakan bahwa itu enggak sah, ini sah. Maka sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa yang lebih dari 1, 2, dan 3 itu sah. Namun Imam An-Nawawi
mengatakan bahwa yang sah itu satu masjid. Karena Imam An-Nawawi pentarjih pendapat Imam Asy-Syafi'i, maka kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa satu kota, satu kecamatan, satu masjid. Namun dalam kitab Fikih 4 Mazhab jilid yang kedua halaman 239 alinea ketiga, ini kesimpulan pengarang kitab Wahbah Zuhaili. Apa kata beliau? Wa zahir indi, setelah Wahbah mengkaji bilangan-bilangan Jumat, mengkaji tadi tentang ta'addud masjid, kata Wahbah Zuhaili, wa zahir indi, kesimpulan saya, idza ijtama'an nasu kasiruna urfan, kalau orang berkumpul secara uruf. Apa uruf? Kebiasaan. Setiap Jumat ngumpul di tempat itu, ngumpul di masjid itu, ngumpul di masjid Abu Indrapuri, ngumpul di masjid Lam Ili, ngumpul di masjid Yanzipur, secara uruf kebiasaan. Kata Wahbah Zuhaili, wajabat Jum'ah wasahat, wajib Jumatnya dan sah. Saya ulangi, kalau orang berkumpul secara kebiasaan di sebuah tempat menyelenggarakan Jumat dan mereka banyak dari tahun ke tahun, kata Wahbah Zuhaili, wajabat Jum'ah, wajib Jumatnya wasahat dan sah. Kata beliau lagi, laisa hunaka nasun sarihun fi adadil Jum'ah, tidak ada nas yang konkret, nas yang jelas tentang bilangan berapa Jumat itu dan juga tempatnya tadi. Yang sangat menarik dalam kitab Fiqh Sunnah punya Said Sabiq, itu halaman 213, beliau mengkaji kenapa di masa Rasulullah Khulafaur Rasyidin hanya satu masjid menyelenggarakan sembahyang Jumat. Tidak ada sahabat yang berani menjadi khatib kalau ada Rasulullah. Enggak ada sahabat yang berani menjadi imam kalau ada Rasulullah. Maka setelah itu masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, muncullah nih banyak masjid. Kenapa banyak orang? Kalau satu masjid saja nggak cukup menampung banyak orang ini, maka itu hajat, kebutuhan. Yang nggak boleh adalah nanti ada 4 orang pergilah ke gunung hari Jumat. Nah, dia sembahyang Jumat 4 orang ini, padahal ada masjid Yanzipur. Inilah yang nggak boleh. Atau ngumpul di rumah siapa gitu 4 orang aja ini. Orang ini bagi-bagi job, ente khatib, saya muazin, ente imam. Nah, dia sembahyang Jumat 4 orang aja di rumah seseorang. Itu pun juga bilangan ataupun juga dari hajat, bukan kebutuhan. Maka kalau begitu kita pegang yang mana? Kita bahas tadi bahwa bilangan tentang Jumat tadi itu nggak konkret. Kalau hari ini yang membahasakan sembahyang Jumat tidak sah kalau tanpa ahlul Jum'ah. Siapa ahlul Jum'ah? Orang yang pakar betul tentang Jumat. Sekarang begini, jangan dipahami bahasa ahlul Jum'ah, kata-kata ahlun itu seperti bahasa Indonesia. Betul, dalam bahasa Indonesia ahli kimia, pakar kimia dia. Ahli fisika, pakar fisika dia. Ahli geologi, pakar geologi dia. Namun dalam kajian kitab, kata ahlun itu bahasa Arab. Contoh, ahlul kubur. Apakah orang masuk kuburan dia pakar tentang kuburan? Berapa luas kuburnya? Apa pertanyaan-pertanyaannya nanti ini? Siapa yang datang? Kayak mana datangnya? Enggak pakar juga dia. Atau ahlul bait yang punya rumah. Apakah ahlul bait ini pakar betul dia? Berapa pintu rumahnya? Berapa ukuran dindingnya? Berapa jendelanya? Berapa tiangnya? Berapa pondasinya? Kedalamannya? Enggak pakar juga. Atau ahli waris. Nah, ini bahaya lagi nih. Kalau nggak paham waris, nggak dapat waris. Kamu salah lagi. Kenapa nggak dapat waris? Nggak pakar, nggak paham waris.
Maka tadi memahami kata ahlun itu bukan pakarnya. Namun juga semua kitab Asy-Syafi'iyah menjelaskan makna ahlul jum'ah itu adalah mustautin, warga setempat. Bukan masalah pakar nggak pakarnya, bukan masalah paham nggak pahamnya, namun orang yang tinggal di daerah itu. Kenapa? Kisah As'ad bin Zurarah tadi 40 orang yang pertama Jumat diselenggarakan nggak paham betul ini para sahabat tentang Jumat, berapa rukun-rukunnya, apa syarat sahnya dan seterusnya. Ini kajian tentang i'adah zuhur. Maka dengan pernyataan ini nanti jikalau ada orang mengatakan bahwa Jumat di Yom Kippur nggak sah dan seterusnya, ini bapak-bapak bisa menyikapi dan bahkan bisa menjelaskan. Jangan marah-marah. Kenapa Pak nggak sah? Pak tanya aja kembali. Tanya kembali kenapa nggak sahnya? Di mana nggak sahnya kami ini? Atau kalau begitu Pak, saran kami kalau boleh, masjid di Aceh Besar ini coba buat pernyataan mana yang sah, mana yang nggak sah. Supaya apa? Kami ini nggak ragu-ragu. Supaya kami ini nggak dan datangi masjid yang nggak sah nanti. Buat pernyataan, buat pengumuman. Masjid yang sah sembahyang Jumat di Aceh Besar, masjid A, B, C, seterusnya. Kami akan datangkan. Saya yakin juga bahwa dia nggak berani mengatakan mana yang sah, mana yang nggak sah. Maka tadi kembali lagi bahwa yang pertama kajian seluruhnya ini sah nggak sahnya ini milik Allah. Kita nggak tahu apakah sembahyang kita ini Allah terima atau tidak. Seorang sahabat namanya Ibnu Umar yang banyak meriwayatkan hadis. Suatu hari Ibnu Umar kedatangan tamu, satu orang bapak dan anaknya. Maka Ibnu Umar melihat kondisi bapak ini, anak ini yang jauh dari kategori hidup yang layak. Ibnu Umar menyumbangkan hartanya untuk anak si fakir tadi. Nah, anak ini berkata, taqabbalallahu ya abata, wahai bapak yang terhormat, semoga Allah mengabulkan, semoga Allah menerima. Yang menarik jawaban dari Ibnu Umar. Apa kata beliau? Lau alimtu, kalau saya tahu sujud yang mana yang Allah terima, maka saya akan mengulangi itu sujud berkali-kali. Kalau saya tahu sedekah yang mana yang Allah terima, maka saya akan mengulang sedekah itu berkali-kali. Kalau saya tahu sembahyang yang mana yang Allah terima, saya pede menghadapi kematian. Namun hari ini, kata Ibnu Umar, saya nggak tahu sembahyang yang mana yang Allah terima, sedekah yang mana yang Allah terima. Ini kajian akhlaknya. Betul, kajian fikih, sebuah ibadah Allah terima, sempurna rukunnya, sempurna syaratnya. Namun ingat bahwa yang berhak memveto, mengklaim sah enggak sahnya itu Allah Subhanahu wa taala. Maka seberapa banyak pun ilmu kita, saya ini semua kitab Ustaz saya makan, silahkan. Semua kitab Ustaz saya baca, ini pernyataannya boleh jadi. Namun yang berhak mengklaim sah enggak sah itu zat yang maha sempurna tanpa kekurangan, itu Allah. Maka jangan pernah menganggap bahwa diri kita ini yang paling betul, diri kita ini yang paling sah. Jangan sampai enggak datang ke masjid alasannya saya enggak khusyuk Ustaz. Kok enggak khusyuk? Itu orang Ustaz di masjid gini dia tangannya. Katakannya gini-gini, kita tahiyat, nggak khusyuk saya Ustaz. Dan kalau gini-gini nih, nggak pernah jamaah dia ke masjid, kan masalah. Padahal yang diperintahkan bukan nengok punya orang, tengok punya sendiri. Sunnahnya nih kalau sembahyang ini, ketika tahiyat tengok punya sendiri. Kau punya orang, gini-gini dia Ustaz. Gini tangannya, gini-gini. Kayak mana itu? Nggak khusyuk saya.
kita hari ini cenderung ini, wah gini, begitu. Maka tadi kalau kita kaji, waktunya habis ini, ketika ini ujungnya begini. Kalau kita kaji, kabar kita kaji bahwa ini pendapat mazhab semua ada. Dalam mazhab Syafi'i sekali saja, asyhadu an la sampai habis. Dalam mazhab Hanafi itu dilepaskan malahan. Dalam mazhab Maliki begini juga, gerakannya bukan begini, kiri kanan. Ini adalah mazhab Maliki. Dalam mazhab Hambali, setiap menyebutkan nama Allah angkat. Asyhadu an angkat. Setelah Allah angkat. Makanya Allah berkali Allah jadi gini dia. Terus kajian hadis. Banyak hadis menjelaskan. Hadis sahih. Yang pertama, annan nabiyya bahalaka khalqa. Nabi ketika tahiyat akhir itu mengepalkan tangannya seperti ini, seakan jempol dengan telunjuknya membuat angka 5 Arab, dan warafa'a wa ashar sababa, mengangkat telunjuknya. Satu hadis sahih menjelaskan, summa yuharrikuha, Nabi menggerakkannya. 11 hadis sahih yang lain yang menjelaskan juga bahwa Nabi membuat seperti ini juga, wa asyara bisababah, tunjuknya diangkat juga, namun Nabi tidak menggerakkannya. Kalau begitu, yang menggerakkan sunnah, mengamalkan yang Nabi amalkan, yang enggak menggerakkan lebih sunnah lagi. Kan 11 hadis menjelaskan bahwa Nabi enggak menggerakkannya. Kalau begitu, jangan jadi masalah enggak datang ke masjid, enggak khusyuk gara-gara begini. Maka Bapak dan semua yang berhadir, ini 2 pertanyaan saya simpan dulu untuk pertemuan selanjutnya. Namun dalam malam hari ini kita dapat ini bahwa kenapa ada orang setelah Jumat kembali mengulang zuhur. Ini dalilnya, ini pendapat mereka. Mungkin kita sudah bahas dari beberapa kitab. Kita gabungkan kitab Syafi'iyah dan gabungkan non Syafi'iyah. Itulah hasilnya. Yang paling pokok lagi bahwa nanti jikalau ada orang memberikan pernyataan bahwa di Masjid Yon Zipur 16 ini nggak sah sembahyang Jumatnya, Bapak sudah punya argumen, Bapak sudah tahu konkretnya seperti apa, dan jangan saling menyalahkan juga. Atau orang bilang itu nggak sah itu Jumatnya. Makanya Pak, saya ini nggak pernah Jumat, benar? Dasar emang dia pernah Jumat salahnya. Dia katakan, oh iya, saya nggak pernah Jumat di sana. Emang apa yang Jumatnya? Di rumah sendiri, kata dia. Ini pun juga lebih salah lagi. Yang nggak pernah datang Jumat mendukung pernyataan ini, dan dia pun nggak pernah sembahyang Jumat. Lebih masalah lagi. Iya, terima kasih banyak. Semoga Allah meridai apa yang kita pahami, dan yang paling pokok adalah mengamalkan apa yang kita pahami. Kata Khalifah Ali bin Abi Thalib, bagi kita yang punya ilmu hari ini, la khaira fil ilmi illa bil fahmi, enggak baik sebuah ilmu tanpa pemahaman, wala khaira bihima illa bil amal, enggak baik punya ilmu, punya pemahaman namun enggak pernah diamalkan. Tahu sembahyang sunat ini melengkapi, enggak pernah sembahyang sunat. Tahu sembahyang duha ini fadilah-fadilahnya, enggak pernah sembahyang duha, terlalu. Maka kata seorang ulama, nanti orang-orang yang punya ilmu enggak mengamalkan ilmunya, ini orang ini awal diazab ketimbang penyembah berhala. Semoga enggak ketinggalan bolanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.